Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 5 Februari 2025 bersama Pastor John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Pastor John Laba SDB dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, pekan biasa yang keempat, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Agatha. Seperti biasa saya akan membacakan Injil pada hari ini dan memberikan renungannya. Baiklah, sekarang saya membacanya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di antara kaum keluarganya, serta di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, memang menyakitkan ketika ditolak, tetapi pada hari ini kita semua mengenang kembali seorang kudus yang hebat, yaitu Santa Agatha. Nama Agatha itu berasal dari bahasa Yunani, artinya baik atau mulia atau murni. Nama itu mencerminkan jati diri. Maka nama Agatha yang berarti baik, mulia, dan murni itu sungguh mencerminkan seluruh kehidupannya. Dia bahkan mempersembahkan dirinya secara total sebagai martir karena sangat mencintai Kristus. Ada sebuah doa yang dia panjatkan kepada Tuhan seperti ini. Yesus Kristus, Tuhan atas segala sesuatu, Engkau melihat hatiku, Engkau tahu keinginanku, milikilah semua yang ada di dalam diriku. Hanya Engkau saja, hanya Engkau yang memilikiku. Akulah dombamu, buatlah aku layak untuk mengalahkan iblis. Tuhan memang melihat hati dan kesederhanaan kita.
Kita bukanlah orang yang kuat dan hebat, tetapi kita adalah orang-orang yang lemah, seperti yang juga dialami oleh Santa Agatha. Dan kita juga adalah orang-orang yang sederhana, tetapi Tuhan memampukan kita untuk menjadi layak di hadirat-Nya. Agatha betul-betul menjadi model kekudusan bagi kita pada hari ini. Dan pada hari ini juga kita berjumpa dengan sosok Tuhan Yesus yang sedang viral pada zamannya. Para penginjil suci itu menggambarkan sosok Tuhan Yesus yang selalu berkeliling dan berbuat baik. Ia selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ketika berada di satu tempat, dia melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Segala jenis penyakit dia sembuhkan. Dan tentu saja orang-orang itu berdatangan kepada dia. Dan dia juga pergi mengunjungi dan menyembuhkan. Itulah kehebatan dari Tuhan yang kita imani. Dan Tuhan Yesus juga menjadi viral karena ajaran-ajarannya. Dia mewartakan kabar sukacita, Injil kepada orang-orang miskin, orang-orang kecil. Dan dia betul-betul sangat dikagumi. Orang takjub kepadanya. Dan kita juga mendengar dalam Injil hari ini, setelah dia begitu viral, dia lalu pergi ke kampung halamannya, yaitu ke Nazaret. Ketika tiba di Nazaret, seperti biasa, dia berbuat baik di sana. Dia mengajar banyak orang di dalam rumah ibadat. Tetapi apa reaksi dari orang-orang pada saat itu? Ketika mereka mendengar dia berbicara, pertama-tama mereka heran. Kok bisa ya? Karena apa? Karena yang mereka ingat adalah Yesus pada masa lalu, bukan Yesus pada masa kini, yang sudah berubah. Mereka hanya mengenal Yesus secara manusiawi, bahwa dia adalah seorang tukang kayu, anak Maria, bahwa saudara-saudaranya juga ada bersama mereka. Tapi kok dia begitu viral? Dan ini menjadi sebuah pertanyaan, tapi sekaligus sebuah kekecewaan yang membuat mereka menolak dia. Yesus merasa heran. Kenapa orang tidak percaya pada dia? Padahal mereka melihat mujizat-mujizat yang dia lakukan. Padahal mereka mendengar semua perkataan yang dia sampaikan itu sangat berbeda. Sangat berbeda dengan para rabi pada zaman Yesus sendiri. Tapi orang-orang di kampung halamannya tidak percaya pada dia. Mereka malah kecewa dan menolak Yesus dari kampungnya sendiri. Aneh, tapi nyata. Maka Yesus lalu mengatakan, seorang nabi itu dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya sendiri. Apa reaksi dari Tuhan Yesus setelah dia mendapatkan penolakan di kampung halamannya sendiri? Ternyata Tuhan Yesus itu tidak baperan. Tidak. Ia memang mengalami penolakan di Nazaret, namun ia masih sempat
menyembuhkan beberapa orang sakit di sana dengan meletakkan tangan atas mereka. Ia seperti tadi saya katakan, dia hanya heran. Kok kenapa orang tidak percaya pada dia? Padahal mereka melihat, mereka mendengar, tetapi mereka tidak percaya. Dan ia tetap melanjutkan perjalanannya dan juga pelayanannya sampai tuntas dengan mengajar dan berbuat baik. Apa yang Yesus ajarkan pada saat itu? Ia mengajar dan mewartakan kabar sukacita, yaitu Injil sendiri, kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang kecil, orang-orang miskin. Ia juga mengajar perintah kasih, kerahiman, dan pengampunan yang berlimpah kepada semua orang yang berkehendak baik dan percaya kepadanya. Bagaimana dengan kita saat ini? Anda dan saya juga tentu pernah mengalami yang namanya kekecewaan, penolakan, kegagalan, diremehkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa saja orang-orang yang ada di rumah sendiri. Orang tua meremehkan anaknya. Para pasutri saling meremehkan atau saling menolak satu sama lain. Di tempat kerja, meskipun berada di satu ruangan yang sama, ada penolakan. Semua yang membuat kita tidak luput dari kekecewaan. Apakah ketika kita mengalami kekecewaan seperti itu, kita harus baperan? Kita harus sensi? Tidak. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia ditolak, tapi dia tetap berkeliling dan berbuat baik. Dan ternyata perbuatan baik itu memenangkan segala-galanya. Pada hari ini, kita sungguh belajar dari Tuhan Yesus dan juga dari orang kudus kita hari ini, Santa Agatha. Mereka berkorban untuk kebaikan orang yang lain. Apakah kita berani? Mari kita berani untuk terus mempersembahkan diri kita untuk kebaikan orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami untuk bertahan dalam keseharian kami, manakala kami ditolak, diremehkan, dan juga mengalami kegagalan dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Tabahkanlah hati kami untuk tetap setia seperti Engkau sendiri setia. Santa Agatha, doakanlah kami. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu, 5 Februari 2025. Terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.